You don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to whisper. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Elgina Putri Ramadhani dan rekan-rekan saya Muhammad Rafiq Bijaksana dan Ahmad Zaini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan informasi tentang sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan ilmu teknologi di bidang ekonomi dan juga sosial budaya. Adapun tujuan dari materi kami ialah paham terhadap kemajuan iptek sekiranya dapat memperkuat sistem ekonomi domestik untuk pasar di dalam negeri, serta dapat memanfaatkan kemajuan iptek secara tepat untuk pembangunan yang berkelanjutan pada pengembangan potensi lingkungan dalam negeri yang bertaraf internasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik inti yang akan dibahas oleh Muhammad Rafiq Bijaksana. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rafiq Bijaksana. Di sini saya menjelaskan materi tentang kemajuan iptek yang terjadi pada bidang ekonomi. Nah, sejak digulirkannya liberalisasi ekonomi oleh Adam Smith sekitar abad ke-15, melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional yang melakukan aktivitas perdagangannya ke berbagai negara. Selanjutnya, pada abad ke-20, paham liberal kembali banyak dianut oleh negara-negara di dunia, terutama negara maju. Hal tersebut membuat globalisasi ekonomi semakin mempercepat perluasan jangkauannya ke semua tingkatan negara, mulai dari negara maju sampai negara berkembang seperti Indonesia. Globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara berkembang kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Adapun keberadaan lembaga-lembaga ekonomi dunia seperti IMF, International Monetary Fund, dan Bank Dunia, dan WTO, World Trade Organization, belum sepenuhnya memihak kepentingan negara berkembang. Dengan kata lain, negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Hal tersebut dikarenakan ketiga lembaga tadi selalu berada di bawah pengawasan pemerintahan. Akibatnya, semua kebijakan selalu memihak kepentingan negara maju. I lie and tell you I'll be getting drunk at Rachel's. I wasn't. She doesn't even drink. Nah, selanjutnya, sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata yang ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita. Adapun suatu bentuk untuk mewujudkan hal tersebut yaitu yang pertama, sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Kemudian yang kedua, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti IMF, Bank Dunia, dan juga WTO. Yang ketiga, pertanian dijadikan prioritas utama karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang keempat, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara maju. Yang kelima, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, yang artinya bahwa segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harus bersifat murah dan terjangkau. Yang keenam atau yang terakhir, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung pada bahan baku impor atau luar negeri. Nah, selanjutnya, setelah kalian mempelajari tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi, selanjutnya kalian akan mempelajari materi tentang pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya yang akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Ahmad Zaini. Hai, saya Zaini. Tahukah kalian, di dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh ke masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup, bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapat informasi dan ilmu pengetahuan yang cenderung memberikan pengaruh negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai Pancasila sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia.
agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan. Adapun hal yang perlu kita lakukan diantaranya, yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Baik, selanjutnya kita akan memasuki bagian terakhir, yaitu kesimpulan. Nah, jadi kami simpulkan bahwa sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek telah membawa kemajuan di bidang ekonomi dan sosial budaya. Globalisasi ekonomi yang berkembang telah melahirkan perusahaan-perusahaan multinasional. Namun, globalisasi ini sebagian besar dikendalikan oleh negara-negara maju. Nah, sementara negara berkembang seperti Indonesia kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Sehingga kita harus menekan sistem ekonomi kerakyatan untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Selain itu, dalam bidang sosial budaya cenderung memberikan pengaruh negatif. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan untuk merangkul inovasi, fokus pada masa depan, memanfaatkan teknologi, menghargai pencapaian dan menghormati hak asasi manusia. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.